aspirasi bisa menenangkannya. Itu doang tadi juga gitu. Oh ya Allah, saya bercanda padahal. Tapi sehari sebelumnya datang juga yang menyampaikan, 2 hari sebelumnya datang menyampaikan tentang kondisi. Terus tapi telepon terus, hampir tiap hari telepon ya, dia agak ngedrop sih gitu. Kayak saya nasihatin dari pagi tadi dan semalam ya, saya cuma ngasih ingetin sabar, makanya pas tadi datang tuh lebih depresi. Cerita apa sih Kang Sule sendiri setelah main kesini nih? Yang terakhir sih dia lebih cerita kenapa jadi Putri yang salah ya, kenapa Putri yang disalahkan gitu kan, kenapa netizen nggak begitu gitu. Karena poinnya intinya gimana ya caranya Sule untuk menjelaskan gitu kan. Nah sebetulnya Sule itu sudah ingin bicara ke publik, dia sadar bahwa sebagai artis, sebagai public figure dia harus menyampaikan untuk mengklarifikasi. Problemnya adalah keluarga termasuk saya memang menyarankan Sule untuk sementara menenangkan diri dulu, jangan sampai menyampaikan sesuatu dalam kondisi psikis yang masih terganggu. Dia sangat sedikit terganggu dengan apa yang terjadi pada Putri, terutama putrinya gitu. Kenapa jadi Putri yang menjadi bahan masalah gitu ya. Saya secara pribadi tahu betul bahwa sebenarnya jauh sebelum kejadian Putri di podcast dengan Bunda Maya, sebetulnya sudah akan kisi-kisi untuk terjadi permintaan khuluk atau talak ini atau perceraian ini terjadi. Jadi sebelum kejadian Bunda Maya dan Putri sudah kejadian, sudah ada kisi-kisi, sudah ada kesepakatan mengarah ke arah sana. Jadi salah besar kalau bisa bilang ini gara-gara Putri ini akhirnya jadi begini. Lah sebelum kejadian Putri sudah ada. Mungkin tepatnya setelah pulang dari Singapura Natali pulang dari Singapura bersama anak-anak, saya tidak punya kewenangan menceritakan masalahnya apa, itu sudah ada kesepakatan tertentu. Ya udah baik-baik semuanya sampai kejadian Putri itu. Dan masalah Putri, Natali memberikan jawaban yang cukup baik. Ya udah Putri, lupakan masa lalu, Bunda tidak bisa memaksakan kamu untuk begitu begini segala macam, itu semua orang punya hak. Yang masing-masing dalam hal itu bagus kok, udah nggak ada masalah gitu. Jadi salah kalau netizen berpikir bahwa ini disebabkan oleh Putri, enggak, ini udah baik-baik aja kok. Kang berarti memang sudah cerita ya Kang mengenai tentang kisruh rumah tangganya Kang Sule ke Kang Diki? Sebetulnya dari sejak yang dulu pun sudah cerita, cuman saya nggak mau muncul di media. Saya bilang ke Sule, ngomong ya, pengen kerja, lagi pengen kesibukan, Sule dulu. Pun yang sekarang saya sama, saya nggak mau urusan orang, saya nggak mau ikut campur, nggak mau. Bahkan sampai bikin pernyataan ke beberapa media saya nggak mau. Sule datang ke sini, ya ibaratnya itu, termasuk keluarganya khawatir kalau Sule menjawab secara psikis tidak kondusif, bahaya, takut jadi melebar, yang jadi korban ya di Juan dan anak-anak dan lainnya, itu kan yang dikhawatirkan. Makanya mudah-mudahan bisa bantu selesai masalah dengan cara kembali lagi atau tidak kembali lagi dengan cara yang terhormat, dengan cara yang baik, yang win-win solution, baik secara pemberitaan maupun dalam hal-hal yang lainnya. Berarti memang sudah lama ya Kak? Maksudnya dalam arti memang ada mungkin beda pendapat atau seperti apa? Mungkin seperti cerita nggak sih Kang? Beda pendapat dalam apa sih Natali dan dan Kang Sule ini? Ya lebih kepada karakter masing-masing ya susah sih ya menggambarkannya itu, karena apa ya, lebih kepada kultur. Sebetulnya ini masalah yang mungkin terjadi sama semua pasangan suami istri di seluruh dunia ya. Awal-awal selalu kan ada terjadi proses penyamaan atau proses kan pacaran mereka tuh nggak lama ya, langsung nikah gitu. Jadi ada proses penyesuaian, gaya hidup aku begini, gaya hidup kamu begini, aku begini, aku akan ngikutin kamu ya, aku begini, kayak gitulah sekarang macam. Nah, biasanya dalam 1 tahun pertama ujiannya di adik ipar, di mertua, atau di teman-temannya. Nanti
muncul lagi tahun keduanya begitu, biasa masalah begitu sampai ketemu klop chemistry berduanya, bisa begitu. Saya sama istri bisa begitu, beberapa teman-teman saya yang ngadu ke saya pun rata-rata begitu. Nah bedanya Natali, memang Natali punya beban yang lebih banyak. Kenapa? Ada anak sambung dengan usia yang berbeda, satu udah lumayan dewasa, satu perempuan satu-satunya yang baru ditinggal meninggal ibunya gitu kan, yang ketiga dan keempat masih kecil gitu kan, dengan karakter yang berbeda, 4 anak ini berbeda, pasti berat untuk Natali untuk bisa menyikapi ini. Jadi ketika Natali menyikapi A, maka si bungsu akan, tapi yang ketiga karena beda, jadi yang ketiga harus pakai cara yang B mungkin baru begini ya. Nah itu kan tidak mudah. Nah kadang-kadang ya kesalahannya siapa? Oh berarti salah anak-anaknya ya? Enggak juga, karena anak-anak juga kan biar mengalir begitu aja, dia mau tertawa, dia mau senyum, bahagia, biarlah sesuai dengan marah. Natali apakah salah? Nggak salah juga, karena Natali punya harapan anak-anaknya bisa dekat ke dia seperti dia dekat ke ibunya. Nggak salah juga kan? Ya tapi kadang-kadang Natali merasa pedih, wajar juga gitu. Jadi ini mah hanya lebih karena salah, tinggal kuat-kuatan kuat nggak kalau menghadapi itu gitu. Nah kelihatannya mungkin kuat. Tambah lagi karakter Sule kan memang karakteristiknya dia itu kan introvert, ya, kadang-kadang keras, bukan kadang-kadang keras, kadang-kadang temperamen juga segala macam. Tapi ke Natali enggak, karena saya lihat, saya baca dari chatnya polanya beda. Jadi Sule bahasanya itu terus gimana lagi saya, terus aku harus gimana, masih bisa menurunin. Ada perubahan berkat Natali. Kenapa saya bilang Sule, kemudian kamu jadi agak ini sama Natali. Ya orang kayak Sule dapat Natali yang cantik, masih muda, sampai mau jadi mualaf, sampai putus tatonya, sampai sama sekali tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di masa lalu, sudah berubah. Jelaslah Sule takut kehilangan, makanya Sule bersikap ingin mencoba merubah diri lebih baik, lebih apa segala macam. Ada perasaan, cuma pasti tidak sempurna. Pun mungkin sebaliknya, Natali juga ada karakter lama yang masih mungkin begitu yang sulit diselami oleh Sule. Semua masing-masing sebenarnya lagi pembelajaran. Ini problemnya memang tidak ada orang tua. Maksudnya apa tidak ada orang tua? Tidak ada yang dituakan. Ada nggak sih dalam keluarga Natali ini dan Sule ada satu orang yang dituakan oleh dua-duanya? Ini yang salah. Seharusnya kita punya orang tua. Makanya kalau di agama saya, dalam Islam, kita harus punya guru. Dalam Islam harus punya guru, dalam sebuah negara presiden harus punya ulamanya dipisah-pisah jadi kota-kota, harus punya ulama-ulama yang betul-betul didatangkan oleh umaroh. Kalau tidak, akhirnya semua pada mencari jalan sendiri, mencari pembenaran sendiri, akhirnya terjadi konflik tanpa bisa ada penyelesaian karena mengidahkan tabayun. Itu sih hal yang saya lihat. Kang, berarti ini memang masalah sudah lama dan memang sejauh ini kemauan Natali sendiri keras ya Kang, sampai hingga sempat kemarin kan sebelumnya pernah kabur dari rumah juga kampanye. Mungkin keinginan Natali terlalu tinggi, jadi Kang Sulenya masih tetap belajar untuk mengerti dan akhirnya sekarang mungkin Kang Sule bisa bilang belum sepenuhnya mengerti Natali dan akhirnya Natali menggugat. Seperti itu nggak sih Kang? Iya, sama ya seperti beginilah yang saya cerita tadi, bahwa saya pendapat bahwa mungkin keinginan Natali terlalu tinggi. Itu bukan sebuah kesalahan juga, karena bisa jadi memang kulturnya, karakter Natali begitu. Jadi kayak gini lah, kalau beli spaghetti lebih mahal dibandingkan beli misalnya rujak cingur. Tapi kalau memang gayanya, habitnya dari kecil memang sudah spaghetti, susah untuk bisa ke rujak cingur, butuh waktu, butuh ini. Nah si rujak cingur harus sabar menemani ini. Pun sebaliknya, kayak begitu sebetulnya sih konsepnya. Cuma memang problemnya ini bukan cuma sekedar antara Sule dan Natali, tapi dengan yang lain juga. Jadi harapan Natali bisa jadi terlalu tinggi itu dalam artian begini, harusnya Ferdi itu begini sama aku, harusnya Ridwan itu harusnya begini sama aku, bisa jadi seperti itu ya. Bukan cuma Sule, Natali nih. Terus bisa jadi mungkin Ferdi juga berharap aku pengen Bunda tuh kayak begini, atau Putri mungkin aku tuh anak satu-satunya, aku bisa dimanya sama almarhum, tapi kok sekarang aku cuekin kayak gitu loh. Aku pengen ditegur, aku pengen di ini, aku juga pengen ditegur secara lisan, jangan cuma di chat, bisa kayak gitu. Kemanjaan anak, kemanjaan ini. Nah ini yang jadi problem. Yang pusing siapa? Yang di tengah, Sule. Kan bingung. Makanya itu curhatan saya, gimana ya pusing Sule. Oke, tanya dulu Sule sekarang penyelesaian masalah gimana? Sule sih pengen
mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai, menganggap ibu dan anak itu lebih kepada karena nuraninya dari hatinya, bukan dipaksa oleh Sule. Kamu harus sayang sama Bunda, Bunda kamu harus sayang sama anak. Nggak mau Sule kayak begitu. Pengennya tuh mereka betul-betul mengalir secara alamiah. Makanya Sule sering Putri minta maaf, Putri tidak memaksa gitu kan, lebih ke arah sana. Ya saya setuju makanya benar seperti itu supaya tidak capek. Kalau kenapa tidak capek? Gini, saya suka minum kopi karena dipaksa oleh si Udin. Saya bisa suka sama kopi ini mungkin sekitar sebulan 2 bulan. Tapi ketika saya ada masalah sama Udin, kopi juga akan saya benci. Gitu kan. Tapi kalau saya suka sama kopi itu karena ternyata rasanya bagus, saya segala macam ya, nggak ada urusan sama Udin, saya akan cinta. Itu mungkin konsepnya. Jadi inilah tingkat kesulitan Sule sebagai. Jadi bohong kalau dibilang Sule tidak berusaha menyatukan mereka. Tidak, tapi caranya gimana? Sule nggak mau caranya. Kamu gitu dong. Putri, kamu mau boleh gitu. Iya, itu kamu begini. Nggak seperti sinetron begitu deh. Sementara netizen kan pengennya begitu. Atau mungkin sebaliknya, pihak yang sebelah sini, kasih tahu dong, Natali, kamu itu begini ini akan anak saya, bla bla bla. Ya nggak gitu juga kan. Nah terus Sule juga tidak bicara di media, kan dia punya format cara yang tidak perlu disampaikan. Dia konsultasi ke saya, konsultasi ke kakak itu kakak kandung Sule, konsultasi ke teman, banyak bingung, dia mendapatkan bimbingan yang luar biasa untuk masalah ini. Ya jawaban dari kami, dari kakak segala macam, ya coba bahasa Sunda itu igelan, sok igelan lale, gitu. Artinya siapa tahu itu kan dilemahkan hatinya keduanya, baik anak segala macam, dia bisa jadi ini. Anak-anak juga kadang-kadang suka ngeluh, aku harus gimana dong, ini kayak gitu lah. Dan itu sebetulnya kami keluarga menyuruh Sule menikmati itu dengan baik, sok tenang gitu kan, jalani aja, sayangi semuanya dengan baik. Sule kan pelawak, dibikin cair aja, enggak ada usaha apa segala macam. Tapi ternyata mungkin di titik ketika pulang dari Singapura, entah ada kejadian apa, saya juga nggak tahu, mulailah ada keputusan dari Natali ingin seperti itu. Berarti memang hubungan anak-anak sama Natali kurang akur ya? Kalau misalnya memang Kang Sule begitu kerasnya, maksudnya begitu berusahanya untuk mempersatukan mereka gitu dari ceritanya kan? Kalau bicara akur, sepertinya akur-akur aja. Ini sebetulnya masalahnya kalau itu kayak kecil sih ya sebetulnya. Sebetulnya kayak kecil, tapi memang bukan artinya apa ya, kecil dalam arti menyalahkan Natali kan. Bagi sebagian orang mungkin itu berat ya. Natali kan punya keinginan yang luar biasa tinggi, ingin menjadi ibu yang soleha, istri yang soleha, tapi sekaligus ibu yang bijak. Nah ini yang mungkin stepnya yang harus ya, kalau gurunya Natali dengar, ya itu yang stepnya harus mulai dibenahi, bahwa ada sisi memang saya nih sebagai bapak sampai detik ini kadang-kadang suka kesal sama salah satu anak saya misalnya, yang kalau saya sayangin begini, bukan saya bapaknya, masa nggak boleh saya diginiin gitu kan. Tapi kan ada masanya anak-anak saya gitu kan menggili bapaknya kayak begitu, kalau bapak udah gendut kayak begitu gitu kan, bapak pun bapak sendiri kan ada begitu ya, anaknya risih gitu kan, ini saya ganteng mantan, saya misalnya istri saya suka gitu, aduh lihat nih anak saya si ganteng depan orang, pasti anaknya bete kan, apa sih kadang-kadang begitu. Nah itu hal-hal kecil begini yang bisa menimbulkan konflik yang sensitif. Kalau ibu kandung dengan anak kandung mungkin nggak ada masalah, tapi ketika anak sambung ini mungkin ini yang bisa menimbulkan miss. Jadi kalau siapa yang salah, sebetulnya dua-duanya nggak salah, tapi dua-duanya bisa dikatakan salah gitu kan. Terus tuntutannya dari dua pihak kan, pihak satu harusnya seorang ibu dong bijak mengalah, lihat anaknya begitu harus mengalah, kan anaknya sudah dewasa, nggak akan selesai seperti itu. Yang paling benar itu mengalirlah semuanya sesuai dengan alurnya, selesaikan masalah di dalam. Kalau masalah rumah, selesaikan di rumah. Kan ada kamar, ada ruang tamu, ada WC, ada dapur. Silakan mau di mana? Di rumah, bukan di luar. Kenapa? Karena ketika masuk luar, bisa jadi ada orang-orang luar yang dalam tanda kutip tidak suka dengan kebersamaan, bisa memberikan pengaruh yang buruk. Misalnya begini, ini kejadian nyata. Salah satu teman saya, dia orangnya senang berbagi. Orangnya asik kalau punya duit itu udah buat teman-temannya. Tiba-tiba setelah nikah, dia udah menahan diri karena dia harus ngurus segala macam. Teman-temannya yang itu kecewa kan, sialan gue nggak dapet duit lagi, gue nggak dapet main lagi nih. Satu saat ada masalah dia pergi keluar, dipengaruhi
selesai. Makanya bahayanya ada masalah dibawa keluar itu. Selesaikanlah masalah rumah tangga di dalam rumah. Itu yang saya sampaikan selalu ke Sule. Tidak kena tali karena saya nggak dekat selama ini. Kang, ini kan masih proses awal gitu. Ya. Gimana sih cara Kang Sule kalau memang bicaranya tadi memang masih sayang dan masih cinta gitu kan sama Natali. Usahanya Kang Sule sendiri buat mempertahankan ini ada nggak sih Kang, atau memang ya udahlah saya ikutin aja gitu prosesnya hingga nanti sidang? Usaha terakhir Sule sih sebetulnya yang saya baca ya, saya baca di chattingannya apa nggak bicara dulu, apa nggak bicara dulu. Gimana itu apalah ada kayak gitu masih saya kayak begitulah. Saya sempat tanya dengan Sakire usahana cuma dia ini kan ini bukan hari ini aja, ini bukan masalah muncul satu masalah terus selesainya. Ini kan tumpukan dari masalah-masalah yang dipendam selama ini. Kita udah ikhtiar dengan cara bagaimana, dengan cara bikin program Natali juga ikut masuk di dalam, bikin program untuk buka puasa, sahur, apa itulah segala macam. Sudah ada ikhtiar-ikhtiar anak-anak, cuma ya harus apa lagi, bahkan ada di chatnya terus aku harus apa lagi kata Sule, kok ada kata begitu dari Sule, sama Sule gimana tuh kan gitu lah. Jadi udah mentok lah gitu Sule, gimana lagi sampai ke titik gimana pasrah. Dan Sule berpikir bahwa yang mungkin ini kumpulan dari dosa-dosa saya akui saya salah ke semua lah, maksudnya saya ke saya gitu. Salah mungkin bisa hukumannya, maka sudah tidak bisa mendapat cerita sudah ini. Apa? Itu kalau besok lusa anak itu kan pasti akan jadi nikah masih ACBC dan segala macam akan dulu. Sementara Sule kan butuhnya sama istri, butuh sama istri dan yang mungkin Sule nggak bisa mewujudkan cita-cita Sule untuk usaha hidup sampai keluar dengan istri karena ya begini aja dia sampai di situ jarang lihat Sule nangis kaget. Saya bukannya sedih malah geli lihat Panci di sini nih oke makan sate kiloan itu sih Tapi terakhir komunikasi ke Natali Sule kapan? Kalau nggak salah tadi juga masih tadi sama adiknya sih nonton Azam tapi Natali udah mau lanjut atau sibuk atau apa, jadi Azam video call apa telepon saya lupa ya terakhir sama, jadi yang lebih tepatnya kapan saya belum tahu, tapi tadi cerita Sule bahwa dia habis video call apa teleponan sama aja video call kayak mana, cuman yang menerima adiknya. Nanya nggak sih Kang Diki juga kalau misalkan Kang Natali sudah nggak di rumah sudah berapa lama gitu, nanya ke Kang Sule juga. Enggak, karena memang awalnya saya udah nggak mau ikut campur, itu rumah tangga lu aja deh. Cuman karena orang tuanya Sule, kalau Sule minta tolong, itu kan Sule juga tolong. Ya, saya dapat rincian kapan kejadiannya itu sudah belum, tapi ada rencana Sule ingin cerita panjang. Gitu. Ya itu yang saya bilang tadi yang pertama. Ya udah, kalau misalnya Sule jadi ke Taman Satwa, nyusul ya di Garut, ya insya Allah kalau tulisan selesai ada sana soalnya. Biar bisa berpanjang. Berarti Kang Sule saat ini masih di Bekasi atau lagi healing lah bahasa anak sekarang ya? Tadinya healingnya itu memang dia lagi bimbang. Pilihannya ada yang satu saya nggak tahu ya, ada bisa dibilang 3 lah. Satu dia mau pengen nemenin ibunya, tapi setelah nemenin ibunya dia mau kemana bingung. Apakah ke rumahnya lama atau ke villa, sewa villa atau kemana? Terus saya usulin, udah aja di depan kandang singa. Terus dia ketawa, misalnya bercanda. Padahal emang serius, memang ada tempat nginep persis di depan kandang singa. View-nya gunung, ada sawah segala macam. Bukan cuma singa, ada harimau, ada monyet, ada apa segala macam. Sampai saya bercanda gitu, cuman sama siapa? Sama Ajun Manton. Hati-hati Ajun Manton, jangan sampai naksir monyet gitu, bercanda-canda lah. Nanti saya biar mencairkan aja karena gitu, dan karena memang Ajun sama Anton memang kadang-kadang suka naksir monyet. Suka sebelum awal-awal deh. Lebih biar dia tenang lah kayak gitu. Nah, jadi saya nggak tahu nih, belum ada kabar dia kemana-mananya. Biasanya saya suka ngasih kabar, tapi biasanya jam 3 pagi, jam 3 pagi, kan saya baru tidur bentar banget, jam 3 pagi ditelepon cerita. Mungkin doanya Kang terakhir buat Kang Sule dan Natali.
Ya, karena perceraian itu hal yang tidak disukai Allah, tapi Allah itu tidak suka kepada dampak dari perceraiannya, yaitu bisa jadi saling bermusuhan, saling menjelekan, saling tidak silaturahmi. Itu dampak-dampak dari perceraian. Kalau misalnya Sule dan Natali bisa menjalin silaturahmi dengan baik, walaupun nanti harusnya bercerai segala macam, mudah-mudahan Allah tetap menjaga kalian selalu tetap disayangi Allah. Tapi kalau ternyata Allah memberikan berkehendak lain menyatukan kalian, mudah-mudahan kalian dimudahkan Allah untuk bisa menemukan jalan yang thayyib untuk menyelesaikan masalah dan membangun rumah tangga kembali ke depan. Dan yang paling utama untuk netizen, mohon, saya saksinya, saya tahu betul ini bukan karena Putri, bukan karena Putri dengan Bunda Maya yang podcast itu, masalahnya jauh sebelum itu, nggak jauh-jauh amat sih sebetulnya. Sekarang sudah ada masalah di situ, entah masalahnya apa kita nggak perlu tahu, kan itu urusan mereka. Bukan karena podcast itu. Podcast ini isinya sebetulnya tidak menjelekkan Natali, tapi justru baik-baik ke Natali, dan silahkan ditonton. Bunda Maya pun sampai telepon kemarin, ya Bunda Maya udah telepon kemarin, dia merasa bersalah dan dia yakini bahwa nggak ada isinya yang jelek-jelekin Natali, bahkan dan itu Natali pun sudah memberikan jawaban dalam chatnya yang isinya kurang lebih udah lupain masa lalu. Bunda juga nggak bisa maksa Putri untuk begitu begini, karena setiap orang punya pandangan yang berbeda masing-masing. Nggak apa-apa, udah baik, udah nggak ada masalah. Jadi masalah ini terjadi bukan karena masalah, itulah intinya. Oke.